Pilpres 2024 semakin dekat, gerak politisi makin cepat. Bersama-sama berusaha cari tempat untuk menduduki kursi ternikmat. Sebulan lebih cuy, gue ngilang. Gak pernah bikin video, gak pernah update apapun di sini, dan baru sekarang gue ada waktu untuk update. Ya lu semua tau lah, gue belum ngerasain duit dari YouTube. So gue harus nyari nasi di dunia nyata, yang bikin gue susah atur jadwal. Oke, gak usah banyak bacot, gue hari ini tergerak untuk membuat video tentang hal yang gak jauh-jauh dari sejarah, dimana ini adalah satu kesatuan dalam stabilitas suatu negara, yaitu politik. Selama kita akan menjelang Pilpres tahun depan, mungkin gue bakal bikin beberapa video pembahasan politik yang mungkin bisa jadi preferensi untuk para pemilih muda ataupun tua mungkin ya. Dan gue bakal berterima kasih dan senang banget ya kalau channel ini jadi salah satu preferensi untuk pemilih, terutama generasi-generasi muda yang tahun depan akan memilih calon pemimpin. Sebelum gue lanjut, gue mau disclaimer dulu dan menjelaskan posisi politik gue cuy. Sebagaimana yang gue lakukan di TikTok dan sosmed-sosmed gue yang lain, bahwa gue golput dari tahun 2004 dan itu sering gue katakan. Dan kelihatannya tahun depan juga gue bakal golput untuk kesekian kalinya. Haji Ganjar Pranowo SHMIP, lahir tanggal 28 Oktober 1968. Adalah seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah cuy, selama 2 periode sejak 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya dia adalah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013. Selain itu, dia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Persada ID. Dan di tanggal 21 April 2023 kemarin, Ganjar Pranowo ditunjuk oleh PDIP sebagai calon presiden Indonesia tahun 2024. Ganjar dilahirkan dari keluarga sederhana cuy, di sebuah desa di lereng Gunung Lawu yaitu Karanganyar, dari ayah yang bernama Parmuji Pramudi Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo yang kemudian diubah jadi Ganjar Pranowo karena Sungkowo dalam arti nama Jawa adalah kurang lebih berarti selalu terperosok di lubang kesialan atau kesusahan. Dia adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Ayah Ganjar adalah seorang polisi dan sempat ditugasin dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah. Kalau sekarang jadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pemberian nama Pri pada 3 kakak-kakak Ganjar karena sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Dari sini aja ya udah berlawanan sama leluhur Prabowo ya. Ganjar adalah lulusan S1 Hukum Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikan masternya di UI Universitas Indonesia mengambil jurusan Ilmu Politik. Sebelum berkarir di politik, terlebih dulu dia berkarir sebagai seorang konsultan perusahaan, aktif di GMNI selama kuliah dan mengagumi Soekarno. Ganjar akhirnya jadi simpatisan PDI. Dan pas tahun 96, PDI waktu itu dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno yang lebih dikenal sebagai Kuda Tuli ya, peristiwa Kuda Tuli. Ganjar pada waktu itu ikut mendukung Megawati cuy. Meskipun ayahnya adalah seorang polisi pada saat itu, sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba atau Orde Baru seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya pada saat itu. Ganjar pada akhirnya memilih berkarir di politik lewat partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dan daripada Jokowi yang menjadi kader PDIP baru-baru ini, yang boleh dikatakan Jokowi udah jadi orang duluan sebelum masuk PDI. Ganjar tuh lebih banteng daripada Jokowi cuy. Sejak tahun 96 Doi udah berada di barisan belakang Mega dan cukup loyal dengan Megawati. Malah gue dengar selentingan kabar dari kawan internal PDIP bahwa sebenarnya di Pilpres 2014 yang lalu sebenarnya Ganjar lah yang sebenarnya disiapkan partai untuk maju sebagai capres. Tapi banyak yang menganggap bahwa Jokowi adalah orang yang kopik, kata Bung Karno ya, atau keras kepala. Jokowi beranggapan dia waktu itu punya segalanya yang nggak bisa dikesampingkan oleh partai. Selain dia jadi media daring pada saat itu, dia juga punya elektabilitas dan popularitas. Jadilah Jokowi yang maju.
dan direstui oleh Megawati tentunya. Dan Ganjar dipersiapkan untuk periode selanjutnya. Jadi kalau kemarin Ganjar sempat dianaktirikan oleh partai sebelum pencalonannya dan terkesan Ganjar ngebet banget pengen nyapres, ya wajar karena udah di PHP-in partai dari 10 tahun yang lalu. Yang tiket partainya diserobot sama Jokowi. Tapi ngelihat fakta survei hari ini cuy, kelihatannya beralasan juga ya 10 tahun lalu PDIP mengusung Jokowi daripada Ganjar. Karena sampai hari ini pun elektabilitas Ganjar meski unggul tapi selisihnya nggak begitu besar dari kedua lawan-lawannya. Malah potensi kekalahan di depan mata kalau pemilu tahun depan berlangsung 2 putaran. Semoga PDIP sampai ke akar-akar rumput beserta relawan-relawan yang bekerja 200% untuk kemenangan Ganjar. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat tanggal 7 Mei 1969, adalah seorang akademisi, aktivis sosial, dan politisi Indonesia. Setelah mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik, Anies berkarir sebagai akademisi cuy. Dia menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun dan menggagas gerakan Indonesia Mengajar yang menurutnya bukanlah semata-mata untuk modal politiknya katanya pada saat itu. Dia kemudian bergabung dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013 yang dibatalin sendiri oleh SBY, nggak tahu kenapa. Dan di gelaran Pilpres 2014 dia menjadi juru kampanye dari Jokowi JK. Lalu pada bulan Oktober 2014 dia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja, tapi dicopot 2 tahun kemudian. Orang terdekat Jokowi bilang kalau Anies cenderung ke JK katanya daripada ke Jokowi. Jokowi ngerasa nggak dianggap sama Anies sebagai presiden dan akhirnya direshuffle lah tanpa sepengetahuan JK katanya. Lama nggak kedengar namanya. Lalu di tahun 2017 dia maju sebagai Cagup DKI bersanding dengan Sandiaga Uno dan diusung oleh PKS dan Gerindra dan berhasil menyingkirkan pesaing-pesaingnya yaitu AHY dan Ahok, yang banyak yang beranggapan bahwa Anies menang karena mempolitisasi isu SARA yang saat itu menyerang Ahok. Ya itu debatable sih ya. Ya namanya politik ya begitu, mau ngarep yang kayak gimana ya kan, politik ya. Serang menyerang sih biasa aja sih ya kan, adem ayem atau loh jinawi tanpa ada sikut menyikut ya itu namanya tamasya bukan politik. Dan yang teriak-teriak kalau Anies curang karena pakai politik identitas untuk menang ya kubu Ahok, dalam hal ini PDIP, PSI dan kawan-kawan ya cuy. Padahal kalau mereka mau berkontemplasi dan introspeksi dikit gitu ya, mundur bentar ke tahun 2014 pas Pilpres, gimana nggak masif itu jurkam-jurkam Jokowi dan akun-akun sosmed yang ngehajar Prabowo pakai isu HAM dan kerusuhan Mei 98 sebagai komoditas politik buat ngebunuh karakter Prabowo. Ya tapi itu sah gitu loh, yaitu senjata-senjata mereka untuk menghajar lawan. Yaitu dalam politik juga diperbolehkan asal nggak fitnah dan lain-lain. Prabowo digambarkan pada saat itu sebagai penculik, pembunuh kelas kakap, kepanjangan tangan dari Orba, psikopat dan lain-lain, sampai yang SARA pun juga ada gitu loh. Nah itulah politik gitu loh. Jadi selama nggak melanggar aturan menurut gue sah-sah aja pakai komoditas tertentu untuk menjatuhkan lawan, selama itu bukan fitnah sekali lagi ya. Tapi ngelihat track record Anies di kancah perpolitikan Indonesia cuy, gue dibikin senyum-senyum kecil ya. Doi ini bakat banget jadi kutu loncat. 2013 ikut konvensi Demokrat, terus 2014 jadi jurkam Jokowi yang diusung PDIP. Setelah dibuang Jokowi dia berlabuh ke Prabowo. Dan di tahun 2017 dia dijadiin Prabowo jadi gubernur DKI dengan dukungan Gerindra dan PKS. Di tahun depan 2024 dia berambisi jadi presiden, suatu hal yang pernah dia katakan ke Najwa Shihab tidak akan pernah dia lakukan sebagai moral politik jika Prabowo maju sebagai capres. Dia dengan tegas menolak untuk berkompetisi dengan Prabowo, seseorang yang telah mencatatkan tinta emas perjalanan karir politiknya. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang, Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan
memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa komitmen, tetapi apakah itu artinya komitmen hanya dipegang oleh gubernur dan wakil gubernur tidak harus memenuhi komitmennya? Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Ya semoga menang ya Pak ya, dengan segala sejarah yang ada dengan Anda. Wah, kalau nama satu ini udah di luar kepala gue cuy, untuk ngejelasinnya. Karena gue baca semua buku tentang huru hara Mei 98 yang mau gak mau gue ngulik tentang orang satu ini. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1951. Putra begawan ekonomi era Orde Baru Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo dan salah satu dari perwakilan Indonesia selain Sultan Syahrir dan Agus Salim yang dikirim sebagai delegasi Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 yang fotonya sangat legendaris itu cuy. Prabowo adalah seorang politisi pengusaha sukses dengan nilai kekayaan fantastis 2 triliun US dollar dan salah satu perwira tinggi militer Indonesia. Dia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Dia juga pemilik dari Partai Gerindra, sekaligus menjabat Ketua Dewan Pembina merangkap Ketua Umum dari Partai Gerindra yang kedua menggantikan Profesor Soehardi. Di militer dia masuk pendidikan Akabri tahun 1974 dan bersandi 08. Dia masuk ke Kesatuan Infanteri Kopassus dan karena jasa-jasanya sebagai pimpinan operasi-operasi yang pernah dia pimpin seperti Seroja dan Mapenduma, dia pernah menduduki posisi-posisi strategis sebagai Danjen Kopassus ke-15 menggantikan Subagio HS dan menjadi Pangkostrat ke-22 menggantikan Sugiono. Masa kecil Prabowo Subianto sebagai putra ekonom macam Sumitro Joyo Hadikusumo ini cuy banyak dihabisin di luar negeri bersama orang tuanya dan keluarganya. Di banyak buku yang gue baca ini lebih dikarenakan karena Sumitro sendiri yang pada saat itu seorang ekonom liberal berseberangan dengan pemikiran Soekarno yang saat itu dekat dengan ekonomi komunisme dan sosialisme. Dan ada pula yang beranggapan bahwa Sumitro ikut andil dalam PRRI atau Permesta. Jadinya dia melarikan diri ke luar negeri cari aman gitu cuy. Karena pengalaman inilah Prabowo fasih berbahasa asing cuy. Dia aktif menggunakan bahasa Prancis, Jerman, Inggris, dan bahasa Belanda. Selepas lulus dari Akabri Darat di Magelang pada tahun 74 sebagai seorang Letnan 2, dia menjadi salah satu wakil komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat itu. Dan dia juga memimpin operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Danyonnya atau komandan batalionnya
saat itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Makanya mereka kelihatan begitu dekat ya cuy. Karena emang di masa keprajuritan mereka udah bareng-bareng gitu loh. Dan ketika runtuhnya kejayaan Orde Baru yang dipimpin Soeharto, yang mana itu adalah ayah mertuanya sendiri, pada bulan Mei 98 Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis cuy, atau Pangkostrat. Dan dampak instabilitas politik pada saat itu, Prabowo pun jadi korban gencet sana gencet sini dari politik dan menjadi orang yang dipersalahkan dalam huru-hara Mei 98. Padahal kalau based from teori nih ya, based from teorinya, Prabowo yang saat itu Pangkostrat ya cuy, nggak punya wewenang menggerakkan pasukan. Seorang Pangkostrat sekalipun nggak punya wewenang gerakin pasukan, apalagi secara liar tanpa komando Panglima ABRI atau Pangap, atau sekarang Panglima TNI lah katakanlah. Tapi Panglima ABRI bisa gerakin pasukan semau dia tanpa sepengetahuan Pangkostrat kalau negara sedang membutuhkan. Lo boleh cek di buku manapun, di artikel manapun, terserah, bebas, dari sumber manapun. Singkat cerita, jabatannya pun dilucuti cuy, dan dia dikirim ke Sesquad atau Sekolah Komando Angkatan Darat ABRI di Jawa Barat sambil menunggu Mahmilub. Dan hasil dari Mahmilub yang penuh intrik politik ini adalah memberhentikan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran. Nomor strip 873 P Romawi 5 1128 tanggal 25 Mei terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika dalam proses persidangan Mahkamah Militer terhadap 10 anggota terperiksa yang lain nyata-nyata membuktikan cara itu. Dan lebih naasnya lagi, karena situasi saat itu emang setidak menentu itu cuy, berbagai macam intrik untuk mencari kambing hitam dan menyelamatkan posisi masing-masing terjadi cuy. Dan berbagai macam tipu daya beberapa elit ABRI yang dekat dengan Cendana memfitnah Prabowo dengan mengatakan Prabowo turut andil dalam lengsarnya Soeharto. Suatu hal yang gak bisa diterima oleh keluarga Cendana saat itu, termasuk Titik Soeharto yang saat itu masih sah jadi istri Prabowo. Terpaksa mengusir Prabowo dari keluarga Cendana. Malah kabarnya Mami, adik dari Titi, itu sempat menampar Prabowo dan mengatai Prabowo sebagai seorang pengkhianat karena kedekatannya dengan beberapa tokoh reformasi pada saat itu. Cerai atau enggaknya Prabowo dengan Titik sebenarnya sampai hari ini masih simpang siur cuy. Masih ya gantung lah ya. Tapi pendapat yang umum dipercaya adalah bahwa Prabowo dan Titik hanya berpisah, bukan cerai. Boleh dikatakan hubungan mereka ini masih gantung sebenarnya. Berangkat dari cerita ini sebenarnya bikin gua pribadi ketawa aja sih dengerin sekumpulan orang-orang goblok yang ditipu daya oleh politik. Apalagi isu-isu HAM dan huru-hara 98 ini selalu diangkat dan dijadikan komoditas politik ketika mendekati Pilpres. Dan ada Prabowo sebagai peserta pemilu. Jadi isu ini selalu diluncurkan. Tapi ketika Prabowo maju sebagai cawapres mendampingi Megawati di tahun 2009 yang lalu, isu ini senyap. Gak ada isu ini, ya kan? Bahkan Megawati bilang kalau Prabowo terlibat, ngapain dia pilih jadi cawapres pada saat itu. Tapi ketika Prabowo gak didukung PDIP, isu terangkat kembali cuy. Pertanyaan umum yang gampang terjawab berarti ya, yang ngangkat isu ini ya dari kubu PDIP, mana lagi ya kan? Dedengkot dari aktivis 98 dan mayoritas pihak-pihak yang berkecimpung di tahun 98, para aktivis itu ngumpulnya di PDIP yang bicara seolah memegang fakta, padahal omong kosong semua cuy. Hari ini suara mereka terwakilkan oleh para buzzer yang mereka bayar macam Denny Siregar dan kawan-kawan melalui platform yang mereka kembangkan menjadi beberapa bagian dari sebelumnya hanya Cokro TV. Tapi argumen mereka tetap aja mentah, lemah, tanpa pembuktian cuy, cuma opini dan lain-lain ya kan. Video mereka cuma berisi agitasi dan provokasi yang sesat. Contohnya ketika Denny yang dalam satu video yang gue lihat cuplikannya di TikTok bilang bahwa kalau Prabowo jadi presiden maka Terah Cendana akan bangkit lagi. Dan cari makan gini amat ya. Orang itu boleh ya cuy jadi tolol, tapi mbok ya jangan diborong gitu loh. Faktanya Mei
Mei 98 bukan saja jadi berakhirnya era Soeharto atau Orde Baru, tapi juga mengkandaskan hubungan Prabowo dan istrinya, ya kan? Dan itu fakta. Dan hubungan dingin mereka berlangsung bertahun-tahun. Prabowo nggak diterima di Cendana karena dianggap pengkhianat. Berpisah dengan anak istrinya selama bertahun-tahun. Mereka dipisahkan oleh intrik politik sampai Prabowo lari ke Yordania, ya kan, sebagai langkah frustasi karena dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Gak ada yang percaya pada saat itu sama Prabowo. Sekarang tahun 2023 ada sekumpulan orang goblok yang bilang Prabowo akan mengembalikan terah Cendana. Woi, ya, super sekali tololnya Anda, ya kan? Kalau yang maju sebagai capres ini Tommy Soeharto, Bambang Triatmojo, atau Tutut, atau siapapun lah yang menjadi anak biologis dari Soeharto, masih bisa dimasuk akal gitu loh. Ini anak mantu bos, bukan anak biologis ataupun ideologis. Gimana bisa membawa terah Cendana ke panggung politik lagi? Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania seperti yang gue bilang tadi, dan di beberapa negara Eropa. Sekembalinya di Indonesia, dia menekuni dunia bisnis mengikuti jejak adiknya Hasim Joyo Hadikusumo yang merupakan seorang konglomerat. Bisnis Prabowo meliputi sedikitnya 27 perusahaan yang bergerak di sektor-sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, dia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Selain itu, dia juga pernah aktif sebagai ketua di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Di bidang olahraga, Prabowo juga aktif di Ikatan Pencaksilat atau IPSI dan Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Lalu di tahun 2009 dia mencoba peruntungan untuk maju sebagai cawapres sesuai dengan yang gue bilang di awal tadi, tapi gagal. Di tahun 2012 dia menemuin sosok tokoh yang potensial untuk mengisi pos di DKI Jakarta, yaitu Joko Widodo. Dia jadi kingmaker Jokowi pada saat itu, menapak karir politiknya di ibu kota setelah menjadi wali kota Solo. Yang secara mengejutkan balik melawannya di Pilpres 2014 dan meneruskan riwayat kekalahannya di Pilpres. Tahun 2019 pun Prabowo masih menyimpan asa untuk kursi RI 1. Tapi Jokowi saat itu berangkat sebagai petahana dengan berbagai resource yang dia miliki. Akhirnya Jokowi masih mengamankan posisinya di periode yang kedua. Dan Prabowo sekali lagi harus kembali gigit jari meratapi kekalahannya kesekian kalinya. Prabowo mencoba ikhlas, ya kan, tapi tidak dengan akar rumput bawah yang mendukungnya. Bentrokan tak terhindarkan, masyarakat terbelah, polarisasi terpampang nyata di depan mata. Banyak pendukung fanatik Prabowo yang rela mati untuk Prabowo. Prabowo tak bisa membiarkan ini terjadi. Sang jenderal tahu bagaimana harus bersikap. Pembelahan ini harus diakhiri. Melalui mantan komandan batalionnya, Luhut Binsar Panjaitan, tawaran dari Jokowi untuk Prabowo masuk ke kabinet dipandangnya adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri tensi tinggi politik ini. Tapi sumber valid gue menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo menginginkan posisi Menteri Pertanian saat itu, yang sekarang diisi oleh kader Nasdem yaitu Syahrul Yassin Limpo. Tapi Luhut menawarinya posisi yang dirasa cocok untuk Prabowo yaitu Menteri Pertahanan, suatu posisi idaman para mantan Panglima TNI yang purna tugas kedinasan. Dan dengan berat hati dan rendah diri, Prabowo menerima pinangan Jokowi sebagai pembantunya di kabinet. Ya itu tadi sekelumit fakta dan biografi dari ketiga calon presiden yang insya Allah bakal kita lihat di kertas suara tahun depan. Semoga terhibur dengan penyajian gua. Bagi kalian pendukung salah satu calon, jangan tersinggung dengan pemaparan gua. Gua minta maaf. Gua sekali lagi gak ada tendensi dan keberpihakan dengan salah satu calon, karena mereka bertiga bukan pilihan gua. Gua golput tahun depan ya. Jadi jangan serang gua. Dan sebisa mungkin nanti gue juga bakal update berita-berita dari dunia politik yang menarik untuk dibahas. Yaudah segitu aja video hari ini. Selalu ciptakan suasana sejuk dan damai dalam pemilu, karena seyogyanya pesta demokrasi haruslah dirayakan dengan sukacita. Hentikan adu domba dan polarisasi dan fitnah-fitnah yang tidak perlu agar kita tertawa bersama di ujung pesta. Gue Anggara Paminata ngucapin terima kasih banyak untuk setelah kalian mengklik video ini ya, dan see you guys in the next video.